warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Muhammad Faiz Wilantoro, lalu Nabila Azhara, dan juga Muhammad Nur. Kami di sini akan mempresentasikan tentang informasi dan pemindaian lingkungan dalam pemasaran. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang komponen sistem informasi pemasaran. Menurut Patrick Kohler dan juga Kevin Keller, sistem informasi pemasaran merupakan terdiri dari orang-orang, peralatan, dan juga prosedur untuk mengumpulkan, memilah, menganalisis, dan mengevaluasi serta mendistribusikan informasi yang dibutuhkan agar tepat waktu dan juga akurat bagi pengambil keputusan pemasaran. Catatan internal dan intelijen pemasaran. Manajemen pemasaran sepenuhnya memerlukan laporan internal pemesanan, pembiayaan, hingga penjualan, harga, biaya, tingkat, persediaan, hutang, dan piutang, serta lain-lain. Dengan menganalisis beberapa aspek yang saya sudah sebutkan tadi, maka pemasar dapat lebih menemukan beberapa informasi yang penting dan juga menangkap berbagai peluang di pasar. Seperti contoh yaitu perusahaan mobil Toyota. Perusahaan ini mengklasifikasikan berdasarkan kelas-kelas pelanggannya. Nah, pengklasifikasian ini merupakan ketepatan pemasar dalam menangkap peluang di sekitarnya. Tujuan tersendiri dari pengklasifikasian ini merupakan agar konsumen dapat membeli mobil sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat mendorong penjualan agar terus naik. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang intelijen pemasaran. Pemasar juga harus memperhatikan tentang sistem intelijen pemasaran. Sistem intelijen pemasaran sendiri merupakan prosedur dan sumber daya yang digunakan manajer untuk mendapatkan informasi. Kumpulan prosedur dan sumber daya yang digunakan manajer untuk mendapatkan informasi harian tentang berbagai perkembangan dalam lingkungan pemasaran. Intelijen dapat ditingkatkan kualitasnya dengan langkah-langkah berikut. 1. Memanfaatkan sumber data pemerintah. Yang kedua, memotivasi distributor, pengecer, dan perantara lain untuk menyampaikan intelijen yang penting. Ketiga, membentuk jaringan eksternal atau menganalisis perilaku pesaing. Keempat, membentuk panel penasihat pelanggan. Kelima, melatih dan memotivasi tenaga penjualan untuk menemukan dan melaporkan perkembangan baru. Keenam, yaitu membeli informasi dari pemasok luar untuk keperluan analisa kebutuhan konsumen. Yang ketujuh, yaitu menggunakan sistem umpan balik atau feedback pelanggan online untuk mengumpulkan intelijen yang kompetitif. Selanjutnya adalah lingkungan makro. Lingkungan makro terdiri dari beberapa poin, dan salah satunya poinnya yaitu kebutuhan dan tren. Pengusaha, individu, dan perusahaan selalu menciptakan solusi baru terhadap kebutuhan yang belum terpenuhi. Solusi ini juga diikuti dengan tren yang dapat memberikan banyak peluang, tapi peluang pasar yang baru tidak menjamin kesuksesan solusi yang diciptakan, bahkan jika solusi itu sebetulnya layak secara teknis. Kemudian yang kedua yaitu kekuatan utama. Kekuatan utama dalam lingkungan makro itu dapat dijelaskan dengan gambaran perusahaan dan pemasarnya, perantara, pemasaran, pelanggan, pesaing, dan publik semuanya beroperasi dalam kekuatan dan tren lingkungan makro yang semakin global dan membentuk peluang dan menghadirkan ancaman. Kekuatan ini mempresentasikan hal-hal yang tidak dapat dikendalikan, yang harus diamati dan harus direspon oleh perusahaan.
Kemudian lingkungan demografis. Lingkungan demografis ini terbagi dari beberapa poin. Salah satunya yaitu pertumbuhan populasi dunia. Pertumbuhan populasi dunia dapat digambarkan sebagai berikut. Populasi dunia memperlihatkan pertumbuhan yang sangat eksplosif. Ini dapat diceritakan melalui pertumbuhan penduduk di dunia secara signifikan dengan total 6,1 miliar pada tahun 2000 dan diperkirakan naik sebesar 7,9 miliar pada tahun 2025. Ini memungkinkan dunia akan mengalami pertumbuhan yang eksplosif. Namun pertumbuhan yang eksplosif tidak menggambarkan daya minat pasar untuk membeli suatu produk. Kedua adalah bauran usia populasi. Bauran usia populasi ini biasanya pemasar membagi dalam 6 kelompok, yaitu yang pertama yaitu anak-anak sekolah, anak-anak usia sekolah, usia remaja, usia pemuda usia sampai 20 sampai 40 tahun, dewasa parubaya 40 sampai 60 tahun dan dewasa lanjut 65 tahun ke atas. Kemudian lingkungan demografis yang ketiga yaitu pasar teknis dan pasar lainnya, yaitu dapat dijelaskan dengan banyaknya negara terdiri dari beragam etnis dan ras. Pada salah satu tingkat ekstrem terdapat negara Jepang, di mana hampir semuanya negaranya itu adalah orang Jepang. Amerika terdiri dari beberapa negara beberapa ras. Hal ini mendatangkan bahwa tidak setiap warganya sama untuk memakai produk yang sama. Sebagai beberapa perusahaan makanan, pakaian dan rambut telah mengarahkan produk dan promosi mereka pada satu atau lebih kelompok etnis. Kemudian banyak keempat lingkungan demografis yaitu kelompok terdidik. Nah, kelompok terdidik ini sangat menentukan kualitas di mana kualitas produk tersebut. Sebagai contoh, populasi di semua masyarakat dibagi menjadi kelompok pendidikan, ada itu kelompok tidak terdidik, kelompok tidak lulus SMU, lulus SMA, lulusan perguruan tinggi dan tingkat profesional. Lebih dari 2/3 dari 78 juta orang dewasa tidak terdidik di dunia. Salah satunya adalah Indonesia. Lihat di buku manajemen. Kemudian pada lingkungan demografis di pola rumah tangga. Rumah tangga tradisional terdiri dari suami istri dan anak-anak, dan terkadang ada kakek nenek. Tetapi pada tahun 2010, proyeksi komposisi rumah tangga berubah. Bujangan yang hidup sendiri ada 27%, keluarga dengan orang tua tunggal ada 8%, pasangan menikah tanpa anak dan pasangan dengan anak yang sudah keluar rumah ada 32%, ada yang tinggal bersama orang bukan keluarganya ada 5%, dan struktur keluarga lainnya ada 8%. Kemudian yang terakhir ada perubahan geografis dalam populasi. Pemasar juga mengamati tempat berkumpulnya konsumen. Hampir 1 dari 2 orang yang berusia lebih dari 5 tahun ada 120 juta orang yang berpindah tempat setidaknya 1 kali antara 1995 dan 2000. Data ini menurut ringkasan sensus 2000. Analisis antar negara bagian jelas memperlihatkan bahwa perpindahan itu menuju negara bagian Sunbelt yang jauh dari Midwest dan Northwest. Selanjutnya ada lingkungan makro utama. Yang pertama, lingkungan ekonomi. Pemasar selalu membedakan negara dengan memanfaatkan 5 pola distribusi pendapatan yang berbeda. Yang pertama ada pendapatan yang sangat rendah. Yang kedua ada lingkungan yang hampir semuanya berpendapatan. Lalu yang ketiga ada lingkungan yang pendapatannya sangat rendah dan ada yang sangat tinggi. Yang keempat ada lingkungan yang pendapatannya ada yang rendah, ada yang menengah, dan ada yang tinggi. Dan yang kelima, hampir semua pendapatannya menengah. Yang kedua ada sosial budaya. Masyarakat membentuk kepercayaan
nilai dan norma yang menggambarkan sebagian besar selera dan preferensi konsumen. Lalu yang ketiga ada lingkungan alam. Pemasar yang mempraktekkan paham lingkungan alam ini harus menyadari berbagai ancaman dan peluang yang berhubungan dengan 4 tren utama di lingkungan alam. Yang pertama ada kelangkaan bahan mentah, terutama air, lalu peningkatan biaya energi, peningkatan tingkat polusi, dan perubahan peran pemerintah. Yang keempat ada lingkungan teknologi. Teknologi juga saling melengkapi. Pemasar harus mengamati 4 tren teknologi sebagai berikut. Yang pertama ada kecepatan perubahan yang semakin tinggi. Yang kedua ada peluang inovasi yang tak terbatas. Yang ketiga anggaran riset dan development yang besar. Dan yang keempat semakin banyaknya peraturan mengenai perubahan teknologi. Yang kelima ada lingkungan politik dan hukum. Lingkungan politik dan hukum terdiri dari badan hukum, badan pemerintah, dan kelompok LSM yang mempengaruhi dan membatasi berbagai organisasi dan perorangan. Kadang-kadang hukum ini juga menciptakan peluang baru bagi bisnis. Sekian materi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan bisa